Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di Cerita Podcast. Kali ini saya bersama Mas Bejo, orang yang diberi semangat yang luar biasa untuk menjalani hidup yang keras ini ya. Jadi nanti kita akan bahas segala aktivitasnya Mas Bejo, semangatnya Mas Bejo untuk berkegiatan sehari-hari. Nah, siapa itu Mas Bejo? Kita ikuti Cerita Podcast pada sesi kali ini. Nah, ini dia, kita sudah bersama Mas Bejo dan kakak iparnya. Nanti kita kenalan dengan mereka berdua dan kita akan gali cerita inspiratifnya dan sebuah usaha yang mungkin bisa kita contoh dari Mas Bejo khususnya. Dan ini saya berada di desa yang ditempati Mas Bejo, yaitu desa apa, Mas? Sahang, Ngebel, Kabupaten Progo, RT 2 RW 2 tadi ya. Nah, ini nampak depan rumahnya Mas Bejo. Nah, kita di depan rumahnya Mas Bejo. Nah, kita nggak panjang lebar, kita langsung saja kenalan dengan mereka berdua. Kita awali dengan kakak iparnya dulu lah. Namanya siapa, Mas? Saya Mahfur, Mas. Mahfur. Nah, ya gitu. Lalu ini kakak ipar dari istrinya Mbak yang kedua. Berarti ada yang ke satu berarti ya. Nanti kita bahas lagi. Lalu ke Mas Bejo. Kenalan yuk. Nah, jadi Mas Bejo ini asli dari desa Sahang sini, jadi pribuminya Kota Riok. Nah, cerita apa sih yang mau saya bahas di sini, yaitu mohon maaf ya Mas Bejo ya, dari keterbatasan fisiknya Mas Bejo, mohon maaf untuk tidak mempunyai kedua tangan, namun Mas Bejo saya lihat di medsosnya, saya kenal Mas Bejo di TikTok. Nah, ini medsos membawa berkah mungkin ya, kita bisa gitu. Nah, saya lihat di situ Mas Bejo bisa melakukan aktivitas seperti orang biasa. Seperti mencari rumput setiap hari, itu nggak cuma pas mut-mutan, tapi setiap hari, karena memang punya tanggung jawab mencari makannya kambing. Ya, kalau boleh tahu dari kambingnya itu pertama kali dari siapa, ataupun memang beli sendiri pertama kalinya? Dikasih sama orang. Lembaga. Berapa? Dua. Jadi memang pasangan ya, satu dua. Sama lembaga, mungkin kalau masih ingat bisa disebutkan. Lupa ya? Oh, ada salah satu lembaga yang memberi bantuan dalam bentuk kambing itu. Lalu sampai saat ini masih menggembala bosan nih. Nah, itu menggembala. Dan sampai saat ini berapa ternak yang sudah di 6 karena ya. Alhamdulillah, dari 6 ternak itu, kalau sehari Mas Bejo harus mencari berapa sak? Dua itu. Kalau capek 1, kalau semangat 2. Tapi setiap hari itu Mas ya. Itu mungkin Mas Bejo sendiri atau dibantu sama siapa untuk mencari rumputnya? Sendiri. Oh gitu. Kalau saya enggak kerja, saya dibantu berarti bisa. Oh gitu ya. Jadi kakak iparnya juga turut membantu, longgar ya. Nah, jadi memang Mas Bejo ini ya, kita katakan ya tidak patah semangat, meskipun beliau ini Mas Bejo tidak mempunyai kedua tangan, dan alhamdulillah Allah itu telah menganugerahi sebuah semangat yang luar biasa pada Mas Bejo. Nah, untuk Mas Bejo sendiri, dari medsos itu sebenarnya siapa yang mengelola? Yang mengelola medsos itu, yang kayak megang itu, apakah ada orang lain, Mas? Mungkin kakak iparnya? Nggak ada, Mas. Nggak apa? Memang Mas Bejo sendiri? Gimana itu, Mas? Itu maksudnya gimana itu? Oh iya, jadi untuk prakteknya silahkan lihat di vlog saya ya. Nanti akan saya masukkan bagaimana Mas Bejo mengoperasikan handphonenya, gitu ya. Nah, coba ceritakan dari Mas Bejo ini, kenapa Mas Bejo kok punya rasa membuat TikTok itu? Pengen awal kali kok pengen buat TikTok, kenapa? Menginspirasi orang-orang. Menginspirasi orang-orang apa? Oh gitu.
Terus yang seperti saya. oh gitu. Terus pernah nggak maksudnya kan pastinya kan kalau di dunia media sosial itu banyak sekali netizen yang sangat ngawur. Ya, banyak lah. Nah, Ya. Mas Bejo nanggapinya itu gimana supaya Mas Bejo supaya tidak mentalnya jatuh ataupun gimana? Ya senyuman ya Mas. Senyum disenyumin ya. Senyuman. Kalau kita balas dengan hujatan ya buat apa? Panas tambah panas ya. Hancur. Ya. Nah kalau untuk kakak iparnya ini membangkitkan semangatnya Mas Bejo gimana? Supaya dia tetap selalu semangat menghadapi kehidupan ini. Gimana ya? Mungkin dorongan semangat, ayolah. Semangat itu ya disupport lah Mas kayaknya. Disupport dari dikasih masukan biar enggak mentalnya bernejo ngedon lah ngedon. Nah, jadi tetap ikut andil kedua. Iya. Terus ya tadi kan katanya ada kakaknya. Iya. Ada berapa saudara Mas Bejo itu? 3 saudara. Lalu Mas Bejo sendiri Ya saya yang ketiga. Iya. Tapi kumpul dari satu. ya. Untuk Rumahnya tuh Mas. iya, Rumahnya itu di belakang sama depan. belakang ya. Iya. Oh, jadi kakaknya ada yang di depan, ada yang belakang. Iya. Nah, nanti silakan selengkap. Selengkap. Iya, bersandingan. Silakan selengkapnya nanti di vlog ya, kalau itu. Jadi sini kita teori saja. Nah, untuk Mas Bejo, kesulitan apa sih ketika Mas Bejo kayak mencari rumput terus membuat kopi itu, kesulitan apa yang didapati Mas Bejo? Menurut saya itu nggak sulit Mas. Nggak sulit karena yang saya nggak bisa ada satu. apa? Itu nyangkul. Nyangkul belum bisa. Nggak bisa. Tapi pernah mencoba. Nggak bisa. Nggak bisa kalau nyangkul. Oh, Ada itu nggak Kan bisa. pakai tangan tuh Mas. gitu ya. Iya. Loh, tapi kan ngarik kan juga pakai tangan tapi bisa loh. Keren lah biasa. Kalau nyangkul tuh pakai curan itu kan nggak bisa. Iya, ya mungkin ya. Tapi luar biasa sekali. Oh ya, kalau selain nyangkul mungkin apa aja yang tidak atau belum dikuasai Mas Bejo? Semuanya bisa. Semuanya bisa. Masa bisa ya? Seperti tadi sudah saya tadi kan mau melihat prakteknya Mas Bejo mencari rumput. Setelah Nggak selesai, ada yang dibantu gitu. iya, Sendiri semua. keren lah, pakai taksi kaki gini. Setelah selesai ditawari, oh, bisa manjat ternyata. Jadi ini sebuah apa ya, bisa kita katakan keajaiban ketika kita melihat orang seperti Mas Bejo ini bisa melakukan kegiatan seperti kita semua ini. Nah, untuk Mas Bejo sendiri umurnya berapa sih? Atau kelahiran berapa? 29 tahun. Kelahiran 92. Berarti kebalikannya 92. Mohon maaf Mas Bejo ya, ini dari keadaan seperti ini apakah dari lahir atau Nggak lahir Mas. sejak lahir seperti ini? Iya. Tapi untuk saudara yang lain normal gitu? Normal. Normal. Lalu pernah nggak Mas Bejo itu mempunyai pikiran kenapa kok saya dilahirkan seperti ini? Ya dulu pernah Mas. Dulu. Dulu Nah, pernah. gimana? Ya kenapa saya seperti ini? Mm-mm. Tapi ya lama-lama ya. Dan lama sudah terbiasa. Ya. Biasanya kan ketika dia sudah mampu berpikir malu atau enggak, sempat malu pastinya waktu dulu. Dulu lah, sempat lalu Mas. Nah, gitu kan saya juga pernah mendengarkan cerita orang yang punya keterbatasan fisik. Dia itu juga malu, sempat malu beberapa tahun nggak keluar rumah. Itu pernah dialami oleh Mas Bejo juga. Pernah. Ketika umur berapa? Ya sekitar Kalau Kak Ibarat juga tahu bisa membantu mengingat-ingat. Berarti Mas Bejo di rumah terus nggak mau keluar. Iya. Ketika berapa tahun itu? 5 tahun Pak. Berarti Mas masih belia banget ya. Iya. 5 tahunan berarti memang benar-benar nggak mau keluar gitu. Karena itu. Nah terus kenapa kok malah berani gitu? ya orang-orang saya selalu support, selalu mendukung. Saya mendukung seperti saat ini. Ya. Itu ya. Terus ini kedua orang tua tadi kok saya nggak pernah melihat ya. Udah ini. Jadi berarti di sini tuh sama apa saudara-saudaranya itu ya. Iya. Saudara-saudaranya. Nah, itu alhamdulillah diberi saudara yang peduli ya. Iya. Dan lingkungannya juga peduli ya kepada Mas Bejo ya, alhamdulillah. Terus untuk pendidikannya Mas Bejo pernah Iya. sekolah? Oh, enggak sekolah gitu. Enggak pernah sekolah. Ya karena
Karena apa? Dulu malu lah. Dulu malu itu ya, karena kecil malu terus nggak mau sekolah, Iya. minder. Tapi sekarang sudah mau mengekspor dirinya di luar ya. Iya. Maksudnya mau keluar, bahkan sampai membuat medsos itu. Iya. Selain dari mau menginspirasi teman-teman khususnya yang senasib Mas Bejo, apa lagi inspirasinya kok mau membuat itu selain dari itu? Ada nggak selain itu? Ya. Nah, jadi gini, di luar sana itu banyak sekali orang yang bahkan orang yang normal macam nggak normal, dalam arti membuat dirinya seakan-akan nggak mempunyai keterbatasan gitu loh. Padahal dia itu normal. Nah, kenapa Mas Bejo kok memilih mau berusaha mencari rumput ataupun mau bekerja lain lah, kok nggak, mohon maaf ya, kok nggak di jalan gitu loh? Enggak lah. Ya, saya cari rumput lah. Lalu di rumah. Tapi kan biasanya kan di jalanan kan orang ngira wah mudah, itu nggak perlu capek susah payah mencari apa. Saya lalu lah lalu itu ya, jadi semangat untuk berusaha sendiri ya. Iya. Jadi walaupun keterbatasan tetap semangatnya ada. Lalu saja gimana? Semangat. Yang penting semangat ya itu, kalau nggak semangat apapun, walaupun senormal pun, sepintar apapun, dia nggak bakal jalan apapun yang diinginkannya. Nah, di sini Mas Bejo pernah nggak diliput seperti entah itu di media cetak ataupun media visual? Apa itu? YouTuber juga? Oh, sampai televisi juga pernah ya? Apa aja itu? Trans TV, CTV. Nah, itu kan televisi nasional. Kok bisa sampai ke sini gitu loh? Kok tahu Mas Bejo itu infonya dari mana? TikTok juga? Oh, bukan. Itu belum punya TikTok Mas itu. Oh, belum. Ketika tahun berapa kurang lebihnya? 2004 ya, lama banget ya 2004 ya. Bukan 2004 itu 2016 Oh 16, jadi ya. Katakanlah 5 tahun, 6 tahun lah, 6 tahun dari ini. Itu apa dia? Maksudnya ceritanya Mas Bejo atau cuma berita apa gitu? Ya, ketika tiga televisi itu. Oh, keseharian ya. Mas Bejo. Ya. Nah, biasanya kan setiap orang ini pasti mempunyai sebuah harapan, Mas ya. Pasti Mas Bejo mempunyai harapan yang pernah difikirkan. Aku pengen mungkin pengen punya ini, pengen jadi seperti ini. Ada pastinya Mas Bejo ya. Ya, ada. Nah, itu apa ya Mas? Ya, punya pasangan ya. itu apa jenenge, memang kehidupan pastinya kita pengen punya rasa pasangan, ada kanan kiri, ada siang malam, ada perempuan ada cewek. Nah ini supaya apa ya, meneruskan gen kita. Nah itu kalau pasangan ya. Kalau untuk yang mungkin cita-cita harapan dari dulu, dari kecil, harapannya ya dari sekarang ini, alhamdulillah, pokoknya setiap kehidupan kalau dibarengi semangat pasti akan lebih baik gitu Mas ya. Terus kegiatan Mas Bejo selain mencari rumput itu apa aja Mas? Ya, cari kayu bakar ya. Untuk diri sendiri atau masak? Buat masak sendiri. Oh, masak sendiri. Iya. Jadi pawon bosan nih ya, iya, kita pawon. Nah itu tapi yang sudah jatuh atau sudah jatuh? Ya. Selain yang dikuasai Mas Bejo, selain ngarit apa aja? Ngarit itu apa ya? Mencari rumput. Nah apa Mas? Selain ngarit? Manjat. Lalu apa lagi? Jarum di benang. Oh, jahit gitu. Oh, itu. Nah, itu kok jenengan sempet belajar itu loh. Kenapa? Apa pernah dimintai tolong? Ya jal wis ora ngono. Pertama kali kok tahu jenengan bisa itu? Mencoba. Oh, jadi dia eksperimen bisa atau enggak, ternyata bisa ya.
Itu hal yang tidak disangka-sangka, yang bisa kita lihat kalau memasukkan jarum itu membutuhkan kedua tangan. Bahkan kalau kita itu butuh, biasanya butuh dimotise. Itu Mas Bejo tapi gitu ya? Dibasahi dulu atau langsung? Langsung. Selain memasukkan jarum ke, memasukkan benang ke jarum. Ya, bisa. Nyuci? Cuci Oh, tapi nyuci baju. Nyuci Mas Bejo sendiri. Oh gitu ya? Bisa sendiri tuh. Bisa. Jemur. Saya tahu, nek jemur gimana itu Pak? Tadi belum lihat aku. Jadi jemurannya setinggi Mas Bejo atau Mas Bejo yang kakinya kayak tanggane? Gimana? Nah, agak pendek gitu. Oh bisa tapi ya? Bisa. Pakai kaki. Waduh. Jadi yang tidak kita sadari ternyata Mas Bejo menguasai itu semua. Jadi memang benar dibalik sebuah kekurangan pasti ada sebuah kelebihan yang dipunyai Mas Bejo. Kalau Mas Bejo sendiri hobinya apa sih? Ya, musik Pak. Musik. Ya. Oh, ini pemusik semua ini. Ya, ini pas ini. Dia penyanyi, dia gitaris. Wow. Ini tim cerita podcast juga anak-anak musik, Mas. Nah, ini artisnya Pucang Rejo. Jadi ini gitarisnya Krokeh. Ibu desa ini Krokeh bener. Jadi musik. Terus genrenya apa, Mas? Sing disukai, Mas? Dangdut Pak. Dangdut, pantesan di TikTok-nya dangdut tok. Nah, kalau Mas Bejo terjun di dunia TikTok itu selain menunjukkan kegiatan sehari-harinya Mas Bejo, apalagi di TikTok yang mau disajikan kepada followernya Mas Bejo? Kan ada orang yang konten TikTok kan ada yang joget-joget, ada yang mungkin kegiatan, mungkin ada yang mungkin ada yang edukasi. Mas Bejo rencananya apa aja kontennya di TikTok itu? Ada. Apa? Joget TikTok itu. Lalu apa? Ada yang buat kopi. Buat kopi. Oh ya, saya pernah lihat itu kemarin buat kopi. Terus apa lagi kemarin ya? Aku pernah lihat. Kalau manjat kayaknya belum pernah ya? Udah pernah belum di TikTok? Belum. Kan. Belum pernah ya kemarin ya? Oh, terus apa lagi Mas? Sudah berapa follower di TikTok itu? 8.000. Ya. 8.000. Nah, itu sejak tahun berapa sih Mas Bejo membuat itu? Baru ya? Ya, tak lama lah. Tak tahunan. Sejak 6 bulan. 6 bulan. 3 tahun. Oh, 3 tahunan. 3 tahun berarti lama banget ya. Aku aja baru kemarin kenal TikTok. Ini kemarin pernah sempat video call kemarin di TikTok ya. Aku nggak tahu piye carane ngekane video aku gak roh. Ya aku jujur pertama kali gabung live sama Mas Jo kemarin. Sampai nggak tahu aku gimana cara ngaktifin mode videonya itu. Untuk Mas Bejo sendiri ini dari orang yang mengulurkan bantuan itu dari mana aja kalau udah tahu? Ya, dari Komunitas ada ya, komunitas. Persoalan ada. Alhamdulillah. Itu kalau Mas Bejo tahu, dia tuh infonya dari siapa kok tahu itu? Atau dari mana? Ya, itulah. Dengar ya. Ya, itulah. Alhamdulillah. Yang paling baru ini apa yang sudah diberi kepada Mas Bejo? Baru ini aku sama HP. Alhamdulillah, HP iPad tadi. Nah, kenapa sih Mas Bejo pengen HP iPad kok nggak HP yang kayak gini kecil-kecilan? Ya, itu susah lah. Oh, karena ngetiknya pakai itu tadi ya, apa? Jari kaki tadi ya. Ya. Sebelumnya kalau kan kemarin kan baru dikasih HP sama perseorangan kemarin itu atau perseorangan. Ya. HP-nya juga iPad juga, Mas. Ya. Oh, gitu. Sekarang tadi 6 ya, 6 ternak yang sudah ada di belakang ya. Ya. Itu pengen itu ada berapa banyak? Tapi kalau nanti itu mana pedidel apa tetap diternak sampai gede? Sebagian. Ya mungkin karena itu ya, apa kayak nek saya akeh kudune ya golek saya pangane ya gitu. Nggih. Berarti 1 karung, 2 karung itu bisa ya untuk 1 hari untuk 6 itu. Iya. Nah, itu pernah nggak Mas Bejo, kok ngene uripku? Kok males ya? Pernah nggak kayak rasa down menghadapi semua ini, Mas? Ya, pernah lah.
Nah, gimana kok menghalangi pikiran itu loh, gimana supaya nggak punya pikiran down itu? Ya, Semangat itu ya. Nggak pernah punya pikiran untuk mengakhiri hidup kan? Jangan pernah ya. Ya itu pokoknya kita syukuri apa yang sudah dikasih Tuhan gitu ya. Nah, pasti kita nanti ada imbalan sendirilah, kita sudah bersyukur. Kalau kita kufur ya nanti apa hukumannya ya akan dibeleh nang neraka. La in syakartum la azidannakum gitu. Kajian dalil kayaknya gak pas dalil. Oke, untuk Mas Bejo sendiri mungkin bisa dikasih pesan-pesan kepada orang lain ataupun orang yang senasib Mas Bejo. ya Tetap semangat. Tadi intinya tetap semangat itu yang membuat apa ya, kehidupan bisa lebih baik lagi. Itu Mas ya. Nah untuk Mas siapa tadi namanya, Mahfur, sama pesannya kepada orang yang mungkin orang lain jika mempunyai kondisi seperti Mas Bejo itu gimana? Kalau itu kan gimana ya? Jangan menyerah lah Mas. Nah, ya. Penting berusaha, semangat, pantang menyerah lah, ya gitu aja. Pantang menyerah ya. Jadi seberapa lama sih Mas Mahfur tadi? Ya, Mahfur menjadi kakak iparnya ataupun istrinya kakak Mas Bejo? Udah berapa tahun? 6 tahunan. 6 tahunan ya, 6 tahun udah 13, jadi mempersunting Mbak E. Ya. Nah itu dari saudaranya itu nggak pernah yang ngerasa wes urip berapa karmu, nggak pernah ya? Alhamdulillah mereka peduli dengan alhamdulillah. Nah ini kan suatu pelajaran juga kepada kita semua, bahasanya kan di luar sana juga ada orang yang terkadang tidak menerima kondisi seperti ini ya, jadi malah meninggalkan atau malah menjauh dari orang seperti itu. Dan alhamdulillah Mas Bejo diberi saudara yang sangat luar biasa pengertiannya, terus apa peduli kepada Mas Bejo sampai saat ini ya. Nah sampai saat ini bahkan kedua kakaknya itu welcome pada Mas Bejo untuk tinggal di mana saja. Nah, sekarang tinggal sama kakak yang kedua. Nah, terkadang juga di situ gitu ya. Oke, alhamdulillah. Oke, mungkin itu saja untuk teman-teman, mungkin bisa mau mengetahui info-info Mas Bejo ataupun medsosnya Mas Bejo, mungkin nanti bisa saya cantumkan di deskripsi Mas ya. Apa saja yang sudah yang dipunyai Mas Bejo medsosnya? TikTok, nanti saya kasih deskripsinya di sini. IG, apa lagi? Facebook, YouTube belum? Udah. Tapi yang diantara beberapa medsos itu yang sering aktif apa? TikTok. IG juga aktif tapi jarang, nggak seaktif. Oh gitu ya. Nah itu, jadi semua medsosnya Mas Bejo nanti saya cantumkan di deskripsi linknya. Jadi nanti untuk jika teman-teman mau berkunjung ke sini, mungkin saya welcome ya Mas ya. Aku mau bersilaturahmi, bertamu di sini gitu ya. Nah, jadi nanti bisa langsung hubungi medsosnya Mas Bejo di bawah ini ya. Nanti silakan hubungi Mas Bejo, atur jadwal. Nah, di sini dekatnya Telaga Ngebel Mas ya, nggak jauh ya. Jadi hawanya sangat asri karena di sekitar sini tuh banyak pohon-pohon. Nah, dan alhamdulillah ini tadi cuacanya sangat mendukung untuk kesini. Padahal ini musim hujan, tadi sempat gerimis ya. Jadi gitu Mas ya, mungkin teman-teman kalau mau ke sini ataupun saya mau ke sini lagi diperbolehkan ya Mas ya. Ya semoga tidak merepotkan, dan mungkin untuk teman-teman yang mau mencari info Mas Bejo silahkan boleh banget untuk menghubungi Mas Bejo ataupun stalk IG-nya, TikTok-nya, di situ Mas Bejo aktif dan sangat welcome. Oke, cukup sekian ya dari podcast kali ini. Semoga teman-teman dari cerita Mas Bejo ini bisa mengangkat inspirasi ataupun bisa menginspirasi teman-teman semua agar kita ini lebih mempunyai rasa syukur terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga kita bisa menikmati hidup ini, bisa menjadi lebih berkah dan pastinya bisa menjadi lebih baik. Gitu Mas ya? Nah, sudah. Nggak ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain, untuk Mas Mahfud juga nggak ada ya.
Dan jangan lupa untuk selalu ikuti Cerita Podcast. Dan kali ini kita beberapa ini mengambil sesi yang berbeda. Kemarin narasumber orang yang berprestasi. Nanti next insya Allah kita akan mengambil narasumber berkolaborasi dengan konten kreator juga. Nah ini kita berkolaborasi dengan Mas Bejo, orang yang sangat luar biasa, orang yang menikmati ataupun rasa syukurnya tinggi menurut saya ini. Dan jangan lupa untuk selalu ikuti, subscribe, like, dan share. Wallahumma fiqh lakum wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.